Subsektor perkebunan berpengaruh besar dalam struktur perekonomian Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, kontribusi subsektor perkebunan sebesar 12% dari total PDRB yang berjumlah sekitar 130 triliun rupiah. Bahkan khusus untuk kelompok usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, subsektor perkebunan menyumbang sekitar 53%. Salah satu komoditi perkebunan yang berperan besar tersebut adalah karet. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari komoditi karet sangat besar, yaitu sekitar 1,25 juta orang atau 25% dari penduduk Kalimantan Barat. Luas lahan pertanaman karet juga cukup besar, yaitu lebih dari 600.000 hektar. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga karet belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu simpul permasalahan paling besar adalah rantai pasar yang tidak efisien. Di sisi pabrikan, harga di tingkat pabrikan itu cukup tinggi, belasan ribu. Nah, cuma di tingkat petani karena rantai pasarnya terlalu panjang, sekarang ini bergerak di 5.000 atau 6.000. Harga yang kurang menguntungkan tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan di tingkat pekebun, tetapi juga berdampak pada produksi dan mutu produk karet. Selain itu, mutu produk karet juga menurun karena oknum pekebun mencampur bahan olah karet dengan material lain agar karet yang dihasilkan lebih berat. Kondisi ini tentu berdampak buruk pada masa depan dan kesinambungan komoditi karet di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang strategis dan sistematis untuk merubah tata niaga karet ke arah yang lebih efisien dan menguntungkan pekebun. Kebijakan yang dianggap dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan strategi tata niaga produk karet melalui networking, entrepreneurship jejaring wirausaha. Networking, entrepreneurship atau jejaring wirausaha dalam strategi tata niaga produk karet merupakan suatu upaya membangun komunikasi dan komitmen bersama antar individu maupun organisasi dengan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menciptakan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah atau perbaikan dalam sistem tata niaga produk karet. Mudah-mudahan jalur pemasarannya dipangkas, dari sisi hulunya kita perbaiki dengan jenis karet yang lebih berkualitas, kita bisa memperbaiki kondisi komoditi karet di Kalimantan Barat. Pada prinsipnya, fungsi-fungsi pendampingan, pengawasan, dan fasilitasi sudah dimiliki oleh stakeholder terkait termasuk organisasi perangkat daerah yang ada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Melalui strategi ini, semua fungsi tersebut dikonsolidasikan untuk mengatur tata niaga produk karet yang lebih mensejahterakan masyarakat. Salah satu peran kunci dalam strategi tata niaga ini adalah kehadiran Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet atau UPPB. Fungsi inilah yang akan berperan dalam mengefisienkan rantai pasar komoditi karet di lapangan, sekaligus menaikkan harga karet sesuai pasar sehingga pekebun atau petani menerima harga yang lebih wajar. Tahapan utama penerapan strategi tata niaga karet melalui networking entrepreneurship jejaring wirausaha ini dalam jangka pendek antara lain menetapkan keputusan gubernur tentang pembentukan tim tata niaga produk karet di Kalimantan Barat. Melaksanakan rapat koordinasi tim tata niaga produk karet Provinsi Kalimantan Barat. Melakukan sosialisasi strategi tata niaga networking entrepreneurship jejaring wirausaha dilakukan secara simultan di beberapa kabupaten prioritas. Mengimplementasikan strategi tata niaga. Menginisiasi MOU UPPB dengan perusahaan pabrik karet. Strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship dapat dikatakan berhasil ketika dalam jangka pendek bisa mewujudkan keputusan gubernur dan terjadinya kesepakatan antara unit pengolah dan pemasar bahan olah karet dengan pabrikan karet.
Saat ini kedua tujuan tersebut sudah dicapai. Ini berarti inovasi strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship sudah tepat sasaran. Selanjutnya untuk jangka menengah dan panjang. Ya, jadi hari ini sudah ada MOU sebagai wujud dari strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship. Sudah ada 2 UPWB berasal dari Sambas yang sudah berhasil kerjasama dengan pabrikan karet. Strategi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait, mendorong peningkatan harga karet yang diterima oleh pekebun, tumbuh kembangnya unit pengolah dan pemasar bahan olah karet di Kalbar, dan terjadi peningkatan kesejahteraan pekebun karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sutarmiji SH. Yang pertama, saya sangat mendukung kajian yang dilakukan oleh Saudara Hieronymus Hero, Kadis Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, yang mencoba untuk membedah strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship atau jejaring wirausaha. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan selanjutnya di Kalimantan Barat supaya petani karet kembali bisa bergairah di dalam menjaga kebunnya, di dalam memproduksi dengan kualitas yang lebih baik dan lain sebagainya. Kerjasama ini dengan harapan dapat diperluas dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi karet itu sendiri. Dengan adanya UPB, harga terkawal, paling tidak ini adalah kelompok tadi yang menjual karetnya langsung ke pabrikan dengan harga yang maksimal yang ditentukan, yang setimpal lah dengan harganya. Bagi perusahaan pabrik karet akan terjadi jaminan ketersediaan bahan baku karet yang lebih bermutu. Dengan adanya penandatangan MOU ini yang difasilitasi sama Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan. Ya, makasih ya Pak Hero ya. Harapan kita Kalbar ini bisa mensupport pabrik-pabrik Kalbar. Selama ini kami harus datangkan dari luar. Nah, karena ini berkenaan dengan tata niaga, tentunya ini akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat petani daripada perkebunan karet. Saya Samuel mendukung inovasi perubahan intensional Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat berupa strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship. Inovasi ini dapat menjadi solusi atas pemasaran harga produk karet di Kalimantan Barat yang selama ini kurang menguntungkan bagi masyarakat. Saya Muhammad Aminuddin mendukung inovasi perubahan institusional Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat karena inovasi ini dapat meningkatkan perekonomian di pedesaan Kalimantan Barat yang berbasis komoditi karet sehingga dapat mensejahterakan masyarakat menuju terwujudnya desa mandiri. Saya Franzeno, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, mendukung sepenuhnya inovasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat terkait strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship sehingga bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi sebagian besar penduduk Kalimantan Barat. Saya Junaidi, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, mendukung inovasi perubahan instansional Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat berupa strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship sehingga potensi ekonomi komoditi karet dapat menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Strategi ini dapat menjadi bukti komitmen pelayanan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.